Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wani rahimakumullah. Kembali di konten kita. Kita masih istiqomah untuk ngaji kitab Fathul Qorib. Di niat kami ini adalah untuk menularkan kefahaman di dalam memahami kitab-kitab, khususnya sekarang ini kitab Fathul Qorib. Ya, jadi tentunya saudaraku, ajaan kami ini mungkin kurang begitu familiar gitu ya. Artinya biasanya kan ajaan itu sifatnya umum gitu, artinya kebaikan ya kebaikan segala macam bentuknya, ceramahnya gitu. Cuman untuk kali ini saya ingin memberikan warna yang berbeda ya. Jadi ngaji betulan itu ya bisa dikatakan mengaji kitab seperti ini ya, artinya ngaji kitab, bahasanya gitu, kitab apapun ya, kitab dari karangan-karangan ulama itu yang dinamakan ngaji. Nanti mencari ilmu itu kalau emang betul-betul ibaratnya kalau ngomongkan ini ya starta gitu ya, kalau nomor wahidnya itu ya seperti itu. Kenapa? Nah, karena dengan kita itu ngaji ya, memahami karya-karya ulama ya, itu nanti satu, kita betul-betul diberikan dasar yang kuat di dalam beragama ya. Jadi kita itu sedikitnya naik level dari yang awalnya taklid ya kan, betul-betul ngikut saja ya, nanti akan menjadi lebih ke atasnya lagi. Itu dianggap orang yang mengetahui dalil, mengetahui dalilnya. Jadi nggak hanya katanya. Ini penting, apalagi zaman sekarang ini zaman dimana orang itu yang namanya orang alim itu sulit dibedakan gitu kan, karena pakaiannya dan macam-macam ya. Itu kita kadang tuh bias gitu ya, dengan dalilnya yang luar biasa, tapi nggak tahu, mungkin dalilnya juga hanya diapalkan saja, artinya nggak menyeluruh untuk dipelajari ini agama gitu loh, tapi dia bawa kemana-mana dalil-dalil itu, bisa jadi seperti itu. Nah, sehingga kita ini belum bisa tahu betul gitu, mana sebetulnya yang kita itu sering alami. Nah, fikih ini kan begitu saudara. Fikih ini adalah ibadah yang tiap hari kita lakukan ya kan. Kita ibadah ini pasti menggunakan fikih. Nah, untuk itu biar kita tahu dasarnya ya, dasarnya misal mandi, contoh kecil mandi, itu kadang ada saja yang kita itu belum tahu secara mendetilnya gitu, yang ketika kita nggak tahu mendetil itu ternyata bisa berefek kepada sah dan tidaknya mandi, bisa jadi begitu. Wudhu misalkan ya, kemarin tuh ada orang tuh yang baru ngaji ke saya, dia udah inilah, artinya udah agak ya umurnya di atas saya jauh ya, itu baru tahu ya, baru tahu bahwasannya wudhu itu niatnya ketika pas basuh muka gitu. Nah, dia niatnya sebelum ngaji itu ya, itu ya sebelum basuh muka gini gitu ya, jadi niat dulu awal wudu'a gitu kan, di hatinya gitu niat. Nah, setelah itu langsung, nah hal-hal begini ini loh menurut saya itu harus ada yang menyampaikan secara mendetil. Nah, sifatnya bersama gitu ya. Jadi saya tuh meskipun alhamdulillah sedikit-sedikit bisa baca kitab ya, tapi ya nggak terus pasti benernya itu enggak, karena jujur ya memahami ini sulit gitu ya, sulit.
Saya aja itu mau upload ngaji begini ya, itu membutuhkan waktu banyak untuk ngaji kitab-kitab yang lain, untuk mutolaah kitab-kitab yang lain, sehingga yang disampaikan itu harapannya tidak ada kontradiktif gitu loh, satu dengan yang lain, dan mudah difahami. Ya, jadi saya ngajinya Fathul Qorib nih ya, tapi yang saya bahas, yang saya kaji itu nggak hanya kitab Fathul Qorib, yang macam-macam kitab fikihnya. Nah, supaya lebih paham, karena kadang itu gini, di dalam kitab itu ya ada yang disebutkan nggak begitu jelas itu kan, kurang jelas, kitanya gitu yang memahami itu sulit maksudnya gitu. Nah, sehingga kita membutuhkan kitab yang lain untuk bisa di apa pahami, dicocok-cocokkan sehingga jadilah suatu pemahaman. Jadi dasar ngaji saya ini tafahum ya, memahami ya. Nah, karena dengan memahami, insya Allah kita mudah untuk mengamalkan. Itu ya saudara ya. Nah, untuk saat ini ya, kita akan mempelajari bersama itu fardu mandi dan sunnah-sunnahnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram ajma'in. Wa ila hadratil jamil masyayikhina wa li masyayikhina khususan hafidz Syekh Abdul Mamun Syekh Maimun Zubair wa li baitihim al-kiram nafa'ana wa nafa'ani min ulumihim wa barakatihim wa khususan la hadratil musannif hadzal kitab Syekh Muhammad Awfi bin Umar Al-Jabi wa khususan hafidz Syekh Ahmad bin Muhammad bin Qasim Al-Ghazi wa khususan la hadratil Syekh Ahmad bin Husain Al-Asfahan rahimahumullah ta'ala wa nafa'ani min ulumihim wa barakatihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun fi faraidil ghusli wa sunanihi. Wa faraidul ghusli walau masnunan salah satu asya ahaduha an-niyatu aw fi ghusl hayy. Jadi fardu mandi ya, baik itu mandi yang disunahkan. Artinya mandi ketika sunnah ya seakan-akan. Itu biar dapat kesempurnaan ya, biar dapat kesempurnaan pahala ya, itu harus juga mengamalkan 3 fardu ini. Ya, jadi fardu ini enggak hanya berlaku di dalam mandi yang wajib. Ya, ada 3 fardunya. Pertama adalah an-niyah, niyah. Ya. Nah, meskipun ya ketika seseorang itu ada banyak sebab dia itu harus mandi, gitu ya. Contoh nih wanita, dia haid, ya misal, terus dia misal janabah juga, mimpi keluar mani misal. Ya, itu cukup ya, cukup dengan niat satu sudah cukup gitu. Kalau itu sama ya, artinya sama-sama fardunya gitu ya. Atau sunnahnya banyak ya, artinya dia mandi ya, pengen bebersih, untuk kebersihan bagus. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang dengan orang-orang yang bertaubat ya, dan menyukai orang yang membersihkan ya, mandi dan semacamnya. Nah, kemudian dia juga mau Jumatan misal ya, terus tambah apalagi nih kesunahan mandi yang lain. Nah, cukup diniatin satu ya, cukup. Artinya niat satu itu bisa dirangkap gitu, maksudnya gitu, bisa dirangkap jadi satu ya. Nah, tapi kalau misal ada satu wajib, ada satu sunnah ya, maka niatnya itu harus diniati dua-duanya biar dapat pahala 2 ya. Salah satunya mandi wajibnya itu misal janabah, terus satunya Jumat misal, 2-nya ya. Makanya kalau niat dua-duanya diniatin dapat pahala semuanya.
Tapi kalau niatnya cuma satu, ya, maka ia mendapatkan apa yang dia niati saja, gitu. Ya, jadi nggak bisa. Ini diandaikan seperti sholat warwatib, ya, sholat rawatib, qobliyah duhur misal dengan sholat duhur, ini kan nggak bisa, ya, nggak bisa. Jadi harus kalau pengen dapat pahala, ya, itu diniati dua-duanya, gitu. Nah, kalau tadi itu cukup dirangkap satu, ketika fardu semua mandi, ya, atau sunnah semua itu cukup satu niatun wahid, gitu. Nah, kemudian kapan, ya, niat janabah ini, ya, kan niatnya udah tahu lah, ya, artinya niat junub itu macam-macam. Niat ngilangin hadas besar bisa, ya, niat ngilangi janabah bisa, ya, atau niat melaksanakan mandi yang difardukan bisa, ya, ataupun niat fardu mandi juga bisa, macam-macam. Atau niat mandi wajib bisa, cukup niat mandi wajib lillahi ta'ala, cukup, gitu ya. Nah, kalau orang haid dan nufasa niatnya gimana? Niat ngilangi hadas haid, gitu, atau niat ngilangi nifas, gitu. Nah, tapi haid dan nifas itu, ya, dalam kitab ini itu bisa untuk ibarat itu niat itu keran, gitu ya, niat itu keran. Jadi maksudnya orang haid niati nifas, orang nifas niati haid, gitu. Alasannya li'annal isman nifas min asma'il haid. Jadi nama haid itu kan banyak, ya, salah satunya dari nama haid itu adalah namanya nifas. Jadi haid itu nama lainnya nih nifas. Nah, alasan inilah yang menjadikan boleh untuk diniati, meskipun nggak ini ketika haid niati nifas, karena dia tahu ya haid nama lainnya adalah nifas, gitu. Nah, niatnya, ya, terus watakun niyatu makunatan bi awal fard. Niatnya itu adalah bersamaan dengan membasuh permulaan dari badan kita, gitu ya. Wa awwalu ghuslin yughsalu min a'lal badani aw asfalihi aw wastihi. Fatakfi an-niyatu 'inda ay juz'in kana. Jadi, ya, kalau kita ngomong fardunya, ya, itu intinya niat itu ada, ya, di pertama kali kita basuh dari tubuh kita, baik basuhnya dari atas, dari bawah, dari tengah, dari samping, dari manapun, ya, pokoknya pertama kali yang kena di situ itulah niat, gitu. Niatnya tadi itu yang tadi kita jelaskan. Alasannya adalah di anna badanal junubi, ya, kullahu ka'udun wahid. Karena badannya orang junub itu semuanya, ya, itu dihitung seperti anggota badan satu, gitu. Nah, beda dengan wudu. Maka itu kalau wudu nggak boleh niatnya itu kok sebelum membasuh wajah atau setelah membasuh wajah. Itu membasuh wajah baru niat, nggak boleh, ya, karena dalam wudu itu anggotanya itu dipisah-pisah, ya. Jadi wajah itu sendiri, tangan itu sendiri, anggota sendiri. Maksudnya anggota sendiri gimana? Gini maksudnya. Jadi kalau air bekas pakai wajah, basuhan sekali, terus kita pakai untuk basuh tangan, ya, itu enggak bisa. Itu hukum mustakmal, gitu ya. Beda dengan mandi. Nah, ini loh, mandi itu bisa dari sini dialirkan ke bawah, ya, nggak mustakmal, gitu. Maka itu nggak ada istilah mustakmal dalam mandi. Dari sini ngalir ke sini itu nggak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau wudu ada istilah itu nggak boleh, gitu. Kalau wudu itu airnya harus ganti lagi untuk masuk tangan, gitu, dan seterusnya. Itu kecuali yang sunnah-sunnah, ya. Kalau pokoknya yang basuh wajib
itu setelahnya untuk basuh yang lain itu nggak bisa dalam wudhu ya, kecuali yang dibasuh itu perkara yang sunnah gitu, perkara yang sunnah. Nah, kalau perkara sama-sama fardunya itu nggak bisa, kan basuh wajah fardu ya kan, basuh tangan fardu ya kan, ini nggak bisa. Nih basuh pertama, basuh wajahnya cuma sekali misal, nah terus ditaruh di tangannya nggak bisa. Nah kalau mandi ini bisa seret, sehingga mengawali dari manapun itu sama mandi itu begitu. Nah terus gimana kalau misal dia niatnya itu setelah basuh, artinya udah basuh kepala misal ya kan, baru dia iling ingat belum niat di situ nggak apa-apa, niatnya hukumnya sah gitu ya, niatnya hukumnya sah. Tapi wajib i'adatuhu ay ghusli dari kanjusi. Jadi cuman wajib mengulangi basuhan yang tanpa niat tadi, kepala berarti tadi kan. Nah, kenapa? Li'adam al-i'tidadi bihi qabla niyah. Karena ya kita mandi itu kalau sebelum diniati ini nggak dihitung gitu loh. Artinya janabahnya itu masih ada. Ya, belum hilang ini. Hadas janabahnya itu belum hilang di sini. Gitu loh. Nah, untuk itu niatnya sah terus, tapi kepala ini nanti dibasuh lagi. Ya nggak ada urutan dalam mandi itu, nggak ada urutan itu ya. Adapun ada nanti itu cuman sunnah, ya nggak cuman, maksudnya itu kesunahan. Ketika kita ingin mendapatkan lebih kesempurnaan dalam mandi. Ya, makanya saya jelaskan dulu gitu loh. Dalam mandi itu nggak ada tertib, ya nggak ada urutan gitu. Nah kemudian wa izalatun najasati in kanat ala syai'in min badani al-mughtasil. Nah, ini saya jelaskan secara inilah ya. Saya jelaskan secara simpel saja. Intinya ada dua pendapat ulama yang mengatakan beda. Ya, ini bedanya itu dalam najis hukmiyah. Ya, najis hukmiyah dalam itu Fathul Qoribnya ya, syarahnya. Itu najis hukmiyah itu apa? Maksudnya gini loh. Jadi najis hukmiyah itu adalah najis yang dimana tidak ada bentuk, tidak ada rasa, tidak ada bau, tidak ada warna. Tapi indikasi najisnya ada, ini hukmiyah namanya. Contoh orang pipis, kita lihat orang di situ pipis. Tapi udah lama beberapa hari, ya itu udah nggak ada lagi, bekasnya nggak ada, ya kan, baunya nggak ada, warnanya nggak ada. Ini namanya hukmiyah. Nah ini dalam kitab Fathul Qoribnya ada dua ulama beda mengenai ini gitu lah. Jadi mengenai kekuatan air ya untuk langsung apa itu membersihkan ya dua, yaitu unsur hadas sama unsur najis dengan satu siraman, satu basuhan, itu perbedaan ulamanya di situ. Ada yang mengatakan kayak di sini apa kayak misal Imam Rafi'i ya, Imam Rafi'i itu nggak cukup kalau cuman basuh sekali. Maksudnya gini, hukumnya tadi, najis hukumnya tadi itu disiram ya misal di badan kita, ya najis hukumnya itu ada di badan kita. Karena hadas kan yang alami ya kan manusia. Ya, jadi badan kita itu ada najis hukmiyah, anggaplah gitu. Nah, ini dibasuh sekali. Nah, ini ada perbedaan ulama gitu loh dalam memahami ini. Kalau Imam Rafi'i mengatakan nggak bisa gitu ya, sekali dibasuh itu. Kenapa? Karena kekuatan air itu nggak bisa dalam sekali itu membasuh hadas ya dengan najis. Najis kan hal yang lain, hadas yang lain, dibasuh sekali. Itu nggak bisa katanya gitu ya. Nah, hukumnya ini ya, najis hukumnya, bukan najis ainiyah. Ainiyah itu yang bisa kelihatan. Artinya ada salah satu saja dari misal bentuknya, atau rasanya, atau baunya, atau warnanya, itu satu saja udah dikatakan ainiyah. Dia ada bentuknya berarti. Ya gitu ya. Hukumnya itu enggak cuma bisa dihukumi saja gitu ya, kayak tadi. Nah, kalau Imam Nawawi enggak, kalau hukumnya bisa gitu ya. Sekali itu bisa menghilangkan najis dan hadas gitu. Perbedaannya cuma di situ. Tapi kalau najisnya itu ainiyah, ya kalau ainiyah itu
bisa ya, arti kalau ania itu nggak ada perbedaan dalam hal ini. Ya, artinya harus minimal 2 kali gitu ya, minimal 2 kali. Satu untuk najis ya kan. Misal ada pipis, kita habis pipis nempel di paha kita. Nah, satunya untuk najis, satunya untuk apa? Untuk menghilangkan hadas besar gitu. Ya. Kalau najisnya misal kok mughaladhah, nah mughaladhah ya nggak bisa kalau cukup dua kali basuhan ya. Kita harus menggunakan 7 kali basuhan dulu, salah satunya menggunakan debu. Nah, kemudian yang terakhir adalah fardu wudu. Fardu mandi adalah menyampaikan air di seluruh kulit luar kita ya, dan rambut ya. Jadi ini harus diperhatikan ya, saya sampaikan di sini. Kalau misal ada rambut yang misal dikuncir begini, ini usahakan ketika mandi dilepas semua supaya air itu masuk ke dalam semua dengan rata ya. Ini nggak ada perbedaan dalam mandi itu, nggak ada perbedaan. Oh ini tebel gitu ya, oh ini tipis. Wudhu kan ada dulu. Kalau tebel, kalau wudhu itu cukup atasnya aja zahirnya. Kalau mandi nggak ada, semuanya harus harus kena air gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Kayak telinga ini, lempitan ini termasuk yang zahir, tapi kalau hidung enggak. Ya, hidung itu enggak. Ya, kecuali hidungnya orang itu terpotong. Nah, maka itu termasuk hukum yang zahir. Ya, ini kan kelihatan ya. Ada lagi yang kadang kelihatan, kadang enggak ya. Ada 2 nih, satu masrubah ya. Ada 3. Yang kedua berkaitan dengan kemaluan wanita, dan yang ketiga berkaitan dengan kemaluan pria. Ya, masrubah itu multaqal manfat ya. Jadi dia itu bulatannya itulah jalan belakang ya. Bulatannya itu jalan belakang itu hukumnya wajib untuk dibasuh dalamnya ini ya, dalamnya. Nah, kenapa? Karena dalamnya itu bisa kelihatan ketika seseorang itu buang hajat. Ya kan? Nah, untuk itu ketika mandi itu harus diistirqa, harus dikendurkan sehingga air bisa masuk. Itu termasuk hukum yang zahir, kulit zahir. Yang kedua berkaitan dengan itu apa? Kemaluan, berkaitan dengan kemaluan laki-laki. Itu ada istilah kulfah. Kulfah itu kulit yang menutupi pucuk zakar. Nanti kalau anak ini belum disunat, itu kan ada kulitnya itu. Nah, kalau misal dia ini udah janabah, mani atau apa gitu ya, itu harus dibuka, ya, dibuka. Karena apa? Karena kulit itu tuh mustahaqqatun lil izalah. Jadi itu layak untuk dihilangi, ya. Ini kalau misal sampai misal katakanlah ada mani ya keluar, ya. Nggak sampai keluar tapi macet di situ, itu dihukumi sudah dia wajib mandi gitu ya. Kenapa ya? Karena di hakikatnya udah di luar. Nah, untuk itu harus dibuka gitu ya, harus dibuka. Itu. Nah, nanti hukum yang lain mengenai itu kita bahas yang lain. Insyaallah. Kemudian kalau untuk wanita itu ada hal yang terlihat ketika dia itu jongkok. Jadi ketika jongkok ya, dari kemaluan wanita ini kelihatan. Ya, kalau nggak jongkok itu nggak kelihatan. Nah, ini yang ketika kelihatan ketika dia duduk jongkok ini termasuk kulit zahir yang harus dibasuh. Nah, inilah hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita mandi wajib gitu ya. Nah, cukup sekian, ya, semoga manfaat. Terus dukung channel ini, mudah-mudahan ini menjadi channel yang berkah, yang menjadi perantara kita untuk mendapatkan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.